ide baru tentang desa yang nanti menjadikan informasi desa bicara ini yang menarik begitu desanya. Desa mana ya? Ini nih, Apa ini? dari ini saya dapat informasi tentang desa yang bagus. Oke. Desa mana? Desanya itu ada di Bantul. Nama desanya itu Panggung Harjo. Panggung Harjo. Oke. Apa yang menarik di sana? Apa sedang apa gitu desanya? Kalau dari informasi yang saya dengar itu, di tahun 2015, desa Panggung Harjo itu menjadi desa terbaik se-Indonesia. 2015. Lalu di tahun 2016, nah 2018 itu desa Panggung Harjo ini mampu mendapatkan omset itu sebanyak 5 miliar lebih. Padahal desa ini tidak punya potensi sumber daya alamnya. Menarik juga tuh. Mana desa? Pernah kita? Karena biar bisa jadi bahan sumbernya juga cukup menarik gitu. Desanya. Nah, menurut kalian. Kalau menarik untuk dikunjungi langsung. Iya. Sana. Ya, Jadi kalau dari Jogja ke sana nggak terlalu jauh ya? iya. Kota Jogja itu terlalu jauh ya? Desanya katanya di Sewon, jadi mungkin ya aksesnya lebih gampang juga. Oke. Ya, Kita berangkat ke sana? siap. Tinggal kita susun tanggal saja. Ya. Siap. Kalau gue tahu nama desanya siapa tuh biar nanti Pak Wahyu. Nanti coba di kota aja dia. biar nanti cari informasi dulu kan tentang desa ini gimana? Desa bicara. Desa bicara. Desa Bicara. Desa bicara. Bagaimana mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, yaitu ya akuntabel, transparan, partisipatif, dan lain sebagainya. Meletakkan dasar-dasar reformasi birokrasi. Jadi pelayanan publik itu tidak hanya pelayanan administrasi publik saja, tetapi juga menyangkut pelayanan atas barang dan jasa publik. Yang pertama terkait dengan pelayanan publik, yang kedua adalah terkait dengan transparansi publik, yang ketiga adalah terkait dengan 10 bidang pemberdayaan dalam rangka untuk memandirikan dan mensejahterakan warga desa. Jadi kita mendorong pengelolaan desa, jadi tata kelola pemerintahan desa kita itu yang baik gitu. Baik itu ya akuntabel, transparan, partisipatif, dan lain sebagainya. Dan itu kita lakukan sejak tahun 2013. Jadi saya terpilih itu kan di akhir tahun 2012. Terus kemudian dimulai tahun 2013 sudah kita dorong bagaimana mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Nah, banyak hal yang sudah kita lakukan sebenarnya, misalnya meletakkan dasar-dasar reformasi birokrasi. Jadi meletakkan dasar, kalau ketika kita ngomong tentang reformasi birokrasi, itu ada tahapan-tahapannya. Tahapan yang paling mendasar itu adalah merubah pola relasi antara negara dan warga negara. Jadi kalau misalnya selama ini antara warga desa dan pemerintah desa sebagai representasi negara itu, relasinya kan hanya relasi administratif. Jadi kalau misalnya kita tanya kepada warga desa kita yang dia hanya warga desa biasa, bukan pengurus lembaga desa, bukan perangkat desa gitu. Ketika ditanya berapa tahun sekali ke kantor desa, paling jawabannya adalah ketika ngurus hal-hal yang sifatnya administratif, ngurus kependudukan, ngurus pernikahan, ngurus urusan tanah, yang semuanya terkait dengan layanan administrasi. Nah, relasi itu yang kemudian kita coba rubah. Jadi agar tidak ada alasan-alasan lain bagi warga desa untuk bisa berrelasi dengan pemerintah desa sebagai representasi dari negara tadi, itu di luar urusan-urusan administratif. Caranya gimana? Caranya adalah kemudian dengan cara memperluas dimensi pelayanan publik. Jadi pelayanan publik itu tidak hanya pelayanan administrasi publik saja, tetapi juga menyangkut pelayanan atas barang dan jasa publik. Yaitu selama barang dan jasa yang menjadi kebutuhan publik wajib diberikan layanan oleh pemerintah desa. Nah, sehingga tahun 2013 awal itu kemudian kita mendirikan badan usaha milik desa. BUMDes itu artinya pendirian BUMDes di tahun 2013 itu kita letakkan dalam konteks reformasi birokrasi untuk membangun relasi, baru menjadi bagian upaya kita untuk melakukan penyesuaian tata kelembagaan desa
agar mampu memberikan pelayanan barang dan jasa publik. Itu kenapa juga unit usaha pertama kali yang kita bangun atau kita wujudkan adalah pengelolaan sampah. Karena sampah itu menjadi bagian dari barang dan jasa publik gitu, yang juga wajib diberikan pelayanan oleh negara. Yang kedua itu berkesempatan untuk membangun relasi dengan semua warga desa. Karena semua warga desa itu kan penghasil sampah. Sehingga kita mempunyai berkesempatan untuk membangun relasi kepada semua warga desa. Karena terkait dengan semua warga desa itu penghasil sampah baru, baik yang mau baru lahir maupun yang sudah hampir meninggal pun mereka tetap saja memproduksi sampah gitu. Nah, itu kenapa itu. Nah, yang baru kemudian kita dorong. Jadi setelah membangun relasi baru, melakukan penyelesaian tata kelembagaan desa, tahapan yang selanjutnya adalah membangun satu kultur organisasi yang baru. Nah, kultur organisasi yang baru itu berbicara tentang bagaimana kita membangun akuntabilitas, kita membangun transparansi, kita membangun partisipasi. Itu skupnya adalah membangun kultur organisasi yang baru. Sehingga sejak beberapa saat setelah ditetapkannya Undang-Undang 6 tahun 2014 gitu, kita atas inisiatif desa dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari pemerintah desa, kita berkirim surat ke BPKP minta diberikan asistensi. Dan itu saya yakin itu menjadi satu-satunya desa di Indonesia yang pada waktu itu mempunyai keberanian untuk melibatkan lembaga auditor negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Itu upaya kita untuk membangun akuntabilitas. Di samping itu juga kita membangun sistem arsip desa. Jadi karena akuntabilitas itu terkait dengan sistem dokumentasi, arsip dan lain sebagainya gitu, sehingga sejak tahun 2014 akhir kita mengembangkan sistem arsip desa, sehingga pengelolaan arsip di Panggung-Harjo itu sudah berdasarkan pengelolaan arsip-arsip yang standar, karena sekali lagi dokumentasi arsip itu menjadi salah satu elemen kunci dalam rangka untuk membangun akuntabilitas. Akuntabilitas administratif kita bangun semacam itu, akuntabilitas sosial itu kita bangun mulai tahun 2015, itu mulai mengembangkan sistem informasi desa. Jadi informasi desa kita kembangkan sehingga itu menjadi pemenuhan hak publik atas keterbukaan informasi publik sekaligus dalam rangka untuk mendorong upaya transparansi. Pengelolaan aset desa itu pengelolaan aset desa itu kita lakukan sejak tahun 2016 dengan terbitnya peraturan desa yang mengatur tentang pengelolaan aset desa. Sehingga semua aset di Panggung-Harjo, ini aset-aset pemerintah desa itu terdokumentasi secara baik, terkelola secara baik. Itu upaya kita untuk membangun upaya akuntabilitas, transparansi dan lain sebagainya. Nah, dari sisi penyelenggaraan pemerintahan, mendorong kultur birokrasi pemerintahan desa yang baru itu kita lakukan sejak tahun 2016. Kita itu menetapkan sistem penggajian berbasis kinerja. Sistem penggajian berbasis kinerja sehingga memungkinkan perangkat desa kita itu berangkat jam 8 pulang jam 4 tidak ada yang bolos, karena salah satu ukuran kinerja mereka adalah pemenuhan jam kerja. Jadi sistem penyelenggaraan pemerintahan berbasis kinerja itu ya mulai dari kita melakukan analisis jabatan, analisis beban kerja, penetapan kinerja, pengukuran kinerja dan memberikan tambahan penghasilan berupa tunjangan kinerja. Nah, dari analisis salah satu ukuran kinerja mereka adalah pemenuhan jam kerja. Setiap perangkat desa kita berikan beban 140 jam kerja setiap bulannya. Nah, kurang dari 140 jam kerja potong gaji. Itu yang kemudian terbangun satu kultur baru terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan. Termasuk juga dari analisis jabatan kita menjadi paham terkait dengan kualifikasi minimal apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh seseorang untuk bisa menduduki suatu jabatan. Di Panggung-Harjo untuk menduduki seorang kepala dusun, untuk menduduki jabatan sebagai seorang kepala urusan, itu idealnya minimal diploma 3. Secara kompetensi dia harus paham terkait dengan perencanaan partisipatif, dia harus paham terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, dia juga harus paham terkait dengan pengelolaan pembangunan maupun dia harus paham terkait dengan perencanaan partisipatif, dia harus paham terkait dengan pemberdayaan masyarakat, dia juga harus paham terkait dengan pengelolaan pembangunan. Nah, kalau yang bersangkutan
hari ini masih berada di bawah kualifikasi yang dipersyaratkan, menjadi kewajiban desa untuk memfasilitasi yang bersangkutan agar dia bisa mencapai kualifikasi yang dipersyaratkan. Sehingga sejak tahun 2016 kita itu menugas belajarkan 8 orang perangkat desa kita kuliah lagi yang semuanya dibayari oleh pemerintah desa. Peningkatan kapasitas juga diarahkan dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan mereka terkait dengan tadi pengelolaan pembangunan, bagaimana merancang sebuah rekayasa sosial sehingga memungkinkan perencanaan yang dibangun itu partisipatif, termasuk juga bagaimana mereka mampu memahami aspek-aspek pemberdayaan sehingga mampu mendukung proses-proses pemberdayaan masyarakat yang sedang dilakukan. Kira-kira itu. Jadi yang kemudian mewujudkan tata kelola pemerintahan desa kita itu menjadi salah satu tata kelola pemerintahan desa yang terbaik di Indonesia. Saya kira itu. Jadi kalau kita itu tidak punya program unggulan ya, tidak punya program. Apa yang kita lakukan itu adalah berdasar atas kebutuhan maupun persoalan yang dihadapi oleh warga desa, yang harus diselesaikan oleh negara. Jadi sebenarnya kita mencoba mengoptimalkan peran pemerintah sebagai salah satu aktor negara untuk menunaikan kewajibannya, menyelesaikan persoalan-persoalan sosial. Sehingga ada beberapa program prioritas. Program-program prioritas itu adalah dalam rangka untuk menjawab persoalan-persoalan yang memang urgent untuk diselesaikan. Artinya bukan berangkat dari persepsi saya bahwa ini unggulan agar kemudian unggul menurut siapa. Biar dinilai yang nilai siapa ini kan. Kalau kita unggulan untuk siapa gitu kasaran gitu. Lebih prioritas dalam rangka untuk jawab gitu. Nah, terkait dengan itu ada 3 hal yang jadi kita mengembangkan satu proses perencanaan berbasis data spasial gitu kan. Kita punya 5 metadata yang kita gunakan sebagai basis perencanaan, mulai dari data kependudukan, data biofisik, data sosial, data ekonomi, dan data keuangan yang kita kelola. Kita kompilasikan, dari sana kita kemudian rancang proses perencanaan, kita konsultasi publikan. Ya. Nah, dari sana kemudian lahir program-program prioritas. Nah, program prioritas itu meliputi tiga level, 3 hal. Yang pertama terkait dengan pelayanan publik, yang kedua adalah terkait dengan transparansi publik, yang ketiga adalah terkait dengan dibutuhkan 10 bidang pemberdayaan dalam rangka untuk memandirikan dan mensejahterakan warga desa. 10 bidang pemberdayaan itu mulai bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang keamanan ketertiban, bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak, bidang pemuda dan olahraga, bidang kedaulatan pangan dan lingkungan hidup, bidang reformasi birokrasi, bidang tata ruang desa dan infrastruktur lingkungan permukiman, yang terakhir adalah terkait dengan bidang agama dan kebudayaan. Itu yang menjadi program prioritas kita di tahun ini. Nah, keberadaan BUMDes juga dalam rangka untuk mendukung itu. Jadi mereka berada dalam satu visi untuk membackup beberapa hal yang memang butuh peran mereka secara lebih dominan. Terkait dengan bidang pemberdayaan ekonomi gitu, bagaimana kita memerankan BUMDes itu menjadi bagian dari Business Development Services. Jadi menjadi bagian dari pusat pengembangan usaha di klinik konsultasi bisnis bagi warga desa misalnya. Model kayak gitu. Ketika kita berangkat dari sebuah proses politik yang buruk, kapasitas politik kita mesti buruk. Tetapi ketika kita berangkat dari sebuah proses politik yang baik, kapasitas politik kita itu dimungkinkan baik. Gitu. Secara tegas dan terbuka kita sampaikan bahwa saya akan melakukan perlawanan terhadap siapapun yang menggunakan kekuatan uang untuk memenangkan kontestasi pemilihan kepala desa.